Okay, let's go. Halo broku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Farhan Bilal. Seperti biasa broku, gue mau sharing tentang dunia perkicauan lagi nih broku. Gue mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian, sehat? Kalau sehat alhamdulillah. Kalau kurang sehat gue doain supaya sehat kembali broku. Kali ini gue mau bahas masih lanjutan tentang rawatan murai prospek broku. Untuk pembahasan kali ini gue pengen bahas tentang murai oper birahi atau murai birahi tinggi pada saat digantangan. Pada saat digantangan ya broku, bukan birahi burung di bawah atau pada saat kita rawat, tapi pada saat kita coba digantangan ternyata burung kita ini over birahi atau birahi tinggi broku. Sebelum gue jelasin permasalahannya, gue mau ngasih tahu dulu nih biar kalian enjoy broku. Untuk kalian yang suka ngopi, yang ngerokok, yang enak sih bikin dulu deh tuh kopi sambil ngerokok, dengerinnya juga enjoy, nyaman, tentram ya gak, sejahtera broku. Biar gak puyeng-puyeng amat lagi ngatasin burung birahi tinggi atau oper birahi. Jadi sambil dengerin penjelasan gue tentang pengalaman gue, kalian tuh enjoy dengernya. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih broku, ciri-ciri murai yang oper birahi atau birahi tinggi pada saat kita gantangin. Jadi pembahasan ini pada saat kita gantangin ya. Kan gue udah bilang dari video-video kemarin kalau gue mau ngebahas tentang permasalahan murai pada saat kita gantangkan gitu. Nah untuk yang saat ini gue mau bahas, kita gantangin ternyata burung tersebut oper birahi atau birahi tinggi. Nah ciri-cirinya itu murai sehat nih, posisinya murai sehat, terus birahinya tinggi atau oper birahi. Murai tersebut pas kita gantangin itu biasanya yang sering gue dapet nih kalau gue gantangin pada saat birahi tinggi, itu burung bakal bongkar materi biasanya nih kalau dari gue. Tapi ada tapinya nih broku. Burung bongkar materi itu bukan karena emosi ke musuh ngegertak bongkar materinya, bukan, tetapi lebih ke ngerayu. Jadi dia bongkar materi tapi ngerayu, suaranya lirih pelan, ngerayu tuh sambil sujud biasanya, tapi itu dia bongkar materi gitu broku. Jadi beda nih burung dengan birahi yang pas, emosi pas, dia bongkar materi, itu kan suaranya juga lantang sambil masang badan ngotot gitu ke musuh. Beda kalau burung dalam posisi birahi tinggi terus emosinya pas, biasanya dia bakal ngerayu karena birahinya terlalu tinggi gitu. Itu yang biasa gue dapetin pada saat burung gue dalam kondisi birahi tinggi di atas gantangan gitu broku. Lanjut nih broku, murai yang sehat, sekali lagi gue tekenin di sini pembahasan murai sehat ya. Murai yang sehat dan birahinya tinggi atau OB. Jadi nih burung sehat terus birahinya tinggi, tetapi dia ikut jadi emosinya tinggi. Jadi udah over birahi, over emosi broku. Itu biasanya kalau gue dapetin burung, gue gantangin burung terlalu agresif, bener-bener agresif. Kalau tadi kan murai birahi tinggi atau perbirahi tapi emosinya pas jadi ngerayu. Kalau ini udah birahi tinggi, emosinya tinggi, burung terlalu agresif. Satu di bawah gantangan, sebelum kita gantangin masih di pedok, itu biasanya burung udah bongkar materi. Satu, padahal karakter dia tuh bukan burung yang bongkar materi, apalagi bongkar materi terus tuh di bawah. Padahal karakter dia tuh karakter burung yang paling bongkar materi sekali 2 kali, sisanya gonggong kalau di pedok. Sedangkan nih kalau dalam birahi tinggi
emosi tinggi tuh dia bakal bongkar materi terus tuh di pedok. Lanjut kita gantangin nih. Biasanya pas gua gantangin, kalau burung dalam kondisi birahi tinggi, emosi tinggi, itu baru naik tuh gue cantolin ke gantangan tuh, itu biasanya langsung bongkar tuh, kenceng bongkarannya. Misalnya cililin gitu kan, awal enak tuh baru kita gantangin, karena kan kanan kiri baru pada naik juga burung kan, belum dapet tekanan banget nih dari kanan kiri depan belakang. Misalnya lu gantangin di tengah ya kan. Nah pada saat udah burung kanan kiri depan belakang musuh udah pada naik nih, terus musuh tersebut juga bunyi ngelawan gitu, walaupun cuma gonggong doang misalnya, atau apalagi dia bongkar materi. Nah burung kita nih yang dalam birahi tinggi, emosi tinggi, itu bakal nampar broku. Itu jaminan sih menurut gua ya, biasanya soalnya gua lihat tuh kalau burung dalam birahi tinggi, emosi tinggi itu langsung nampar, tar. Bahkan itu dia nemprok di jeruji broku, dia nemprok terus dia buang materi. Atau yang lebih seringnya dia ke tangkringan ujung sampai mentok ke jeruji nih, di tangkringan ujung mentok ke jeruji, palanya kayak mau keluar gitu sambil ngebuang materi, tapi nabrak kayak mau nyerang gimana sih. Itu biasanya dalam birahi tinggi, emosi tinggi tuh kayak gitu tuh. Jadi dia nyerang tapi sambil bongkar materi, jadi mainnya nggak tenang. Ntar dia nampar, ntar dia nemprok kayak cicak, ntar dia nyeruduk ke jeruji, dari tangkringan nyeruduk ke jeruji, ntar dia naik turun, pokoknya agresif lah. Itu walaupun dia bongkar materi, karena dia terlalu agresif, bahkan bisa nyemplung ya ke bawah. Kan kita nggak bisa maksimal, kita nggak bisa maksimal, maksudnya itu burung nggak bisa maksimal. Jadi kerjanya ya kemungkinan besar udah pasti juara 1, 2, 3 tuh nggak bakal dapet kalau burung dalam kondisi seperti itu gitu broku. Bahkan kalau yang udah nggak bisa nahan emosinya, menahan birahinya, itu burung bisa cabul, 1, 2 gigit jari, terus bisa matokin ornamen. Itu yang udah parah lah ibarat kata. Kalau burung udah dalam kondisi seperti itu nggak bisa nggak langsung diatasin, biasanya bisa jadi seperti itu broku. Nah baru nih gue pengen jelasin cara ngatasinnya. Untuk murai yang kondisi sehat, birahinya tinggi tapi emosinya pas, itu sebenarnya lebih gampang ngatasinnya dibanding murai yang birahinya tinggi, emosinya tinggi. Itu rada ribet dah, tapi gue bakal jelasin. Ini gue jelasin dulu untuk ngatasin burung murai dalam kondisi birahi tinggi tapi emosinya pas, jadi burung tersebut ngerayu. Itu cukup diturunin ekstra pudingnya aja. Jadi rawatan hariannya yang diturunin cuma ekstra puding. Apalagi kalau ada bom-boman tuh, ya bom-boman misalnya H-3, H-2, H-1 atau hari H atau sebelum naik, itu dikurangin bro. Wajib banget tuh dikurangin. Nah simpel lagi nih ya, gue ngejelasin pengurangannya gini aja, simpel lah. Kalau kalian misalnya pakai kroto, misalnya jangkrik pagi 5, sore 5, terus kalian pakai kroto seminggu 3 kali, karena burung tersebut birahinya tinggi tapi emosinya pas jadi ngerayu, itu krotonya aja bro dikurangin. Dari seminggu 3 kali kurangin aja langsung ekstrim aja sih menurut gue. Jadi seminggu sekali aja, seminggu sekali. Nah nanti minggu depan dicoba lagi, burung kira-kira masih ngerayu kan nih cuma pakai kroto seminggu sekali. Kalau misalnya masih ngerayu dikit misalnya, ya kurangin lagi, terserah mau kurangin dari kroto atau kurangin dari jangkrik. Kalau bisa sih kalau burung dalam keadaan ngerayu itu jangan ada bom-boman bro. Mau H-1, H-2, H-3 atau hari H, jangan ada bom-boman. Jadi flat rawatan harian langsung gantangin, karena burung dalam birahi tinggi nyetingnya rada susah kalau kalian tuh ada bom-boman. Karena bener sih memang ngebom itu kan buat tenaga ya, misal kita kasih jangkrik tuh sebelum naik, bener buat tenaga. Tapi kalau kita kasih jangkrik, tenaga dia ada, ternyata birahinya juga ikut naik, malah jadi masalah. Lebih baik
coba di flatin aja rawatannya. Jadi nyampe lapangan pun jangan dikasih apa-apa, rawatan harian aja, langsung gantangin aja gitu. Menurut gue kalau kayak gitu, waktu gue sih ya, itu lebih bisa ngatasin pada saat birahi tinggi tapi emosi pas. Atau birahi tinggi, emosi tinggi juga lebih gampang mangkasnya, udah pangkas begitu aja, jadi pakai rawatan tok, nggak ada bom-boman gitu broku. Nah untuk mandinya ini rada penting juga sih, karena burung dalam birahi tinggi tapi emosi pas, sebenarnya emosi itu kan dicari dari kita jemur, terus dari pancingan burung-burung kecil itu kan bisa naik tuh emosinya. Tapi kalau kita sering mandiin juga emosinya ikut turun. Jadi gue pengen nyaranin kalian tuh, karena pengalaman gue, misalnya burung mandi seminggu 2 kali. Nah karena burung birahi tinggi nih tapi emosinya pas, jadi ditambahinnya 1 aja. Jadi seminggu 3 kali. Yang awalnya seminggu 2 kali, pemandian seminggu 3 kali, gitu doang. Pokoknya kalau burung malah ngedrop birahinya karena dimandiin, mending normalin lagi seminggu 2 kali. Jadi ekstra pudingnya aja yang dipangkas gitu. Pokoknya kalian rawat nih sambil lihat kondisi murai tersebut. Kalian turunin ekstra pudingnya, perubahannya kayak gimana, terus kalian tambah mandinya, perubahannya kayak gimana. Pokoknya menyesuaikan aja. Gampang pokoknya. Kalau dinaikin ekstra puding birahinya naik, kalau diturunin birahinya turun. Kalau dikurangin mandinya birahinya naik, emosinya naik. Kalau dikurangin mandinya, kalau ditambah mandinya ya birahinya turun, emosinya turun. Begitu aja broku. Nah ini untuk yang kedua nih, yang birahi tinggi terus emosinya juga tinggi. Pada saat kita gantangin, burung geragas banget dah, nampar, naik turun tangkringan, nemprok ke jeruji, tapi burung bongkar materi dengan suara yang lantang. Kalau yang kayak gini biasanya gua ngatasinnya itu gua turunin ekstra puding plus nambah mandinya juga. Tapi ada lagi tambahan, kurangin penjemuran karena emosinya tinggi. Gitu broku. Kalau yang birahi tinggi emosi pas, jemurnya tetap samain. Waktu jemur, hari jemur itu disamain. Tetapi kalau dalam kondisi birahi tinggi, emosi juga tinggi, penjemurannya dikurangin. Itu wajib broku. Nah untuk penjelasan ekstra puding tadi kan kayak yang tadi aja tuh, yang birahi tinggi tapi emosi pas. Pokoknya ekstra puding dikuranginnya kayak yang tadi. Bedanya di mandinya doang nih broku. Kalau emosinya tinggi, birahinya tinggi, jadi oper birahi, oper emosi, itu mandinya ditambahnya 2 kali. Kalau yang tadi kan yang birahi tinggi emosinya pas, kan mandinya cuma sekali, tapi dilihat kondisinya. Kalau yang ini untuk birahi tinggi, emosi juga tinggi, mandinya 2 kali, sambil dilihat juga kondisinya. Kadang kita udah tambahin mandi 2 kali, burung masih tetap agresif, itu ditambah lagi jadi 3 kali mandinya. Misal seminggu mandi 2 kali, kita tambah 2 kali lagi kan jadi 4 kali. Kalau 4 kali masih burung masih rada tinggi, tambahin lagi jadi 5 kali. Nah itu tinggal kalian bagi dah tuh dalam hari-harinya, terserah. Pokoknya terus ditambah sampai setiap hari, karena setiap burung tuh berbeda-beda karakternya. Ada yang setiap hari mandi, ada yang seminggu sekali dapat settingan pasnya. Pokoknya kalian kulik terus sampai dapat yang pasnya. Mau setiap hari mandi nggak apa-apa, yang penting tuh burung bisa pas, kita dapat settingannya gitu. Untuk pemandian paling bagus tuh sore itu untuk menyetabilkan birahi, jadi burung nggak kedinginan, burung nggak kepanasan. Itu sore gitu. Jangan mandi malam menurut gua, karena gua nggak pernah mandiin murai malam-malam ya. Nggak ada pengalaman gua di saat itu pada mandi malam. Gua tuh tiap mandiin murai itu sore gitu broku. Nah untuk penjemurannya nih, karena birahinya tinggi, emosinya tinggi, jadi penjemurannya juga wajib dikurangin.
Gue nyeruput dulu broku. Penjemurannya wajib dikurangin kan. Misalkan kalian jemur murai tersebut tuh misal Senin sampai Jumat misalnya. Ternyata nih burung birahinya tinggi, emosinya tinggi. Nah itu kalian kurangin aja jemurnya 2 hari. Misalnya Senin sampai Jumat, berarti Jumat sama Kamis udah kalian kurangin. Jadi Senin, Selasa, Rabu aja. Kamis Jumat udah gak usah dijemur gitu. Pokoknya kalau emosi tinggi tuh wajib banget kurangin jemur. Untuk birahi tinggi wajib banget kurangin ekstra puding gitu. Tapi kalau birahi tinggi biasanya ekstra puding tingginya itu yang bikin dia naik birahi itu dari keroto biasanya, bukan jangkrik. Kecuali burung memang sudah pekter banget nih mapan, tanpa keroto pun kita naikin jangkrik aja bisa birahi. Jadi tinggal turunin jangkriknya, itu lebih gampang. Tapi kalau burung yang main keroto, ya kerotonya dulu. Kalau kerotonya udah habis, kita pangkas sampai habis, ternyata burung birahinya baru tinggi, masih tinggi, baru jangkriknya diturunin gitu. Nah rawatan ini untuk mengatasinya, yang tadi udah gue jelasin cara ngatasinnya, itu kalian harus pantau udah kondisinya. Pokoknya kalian turunin ekstra puding, itu kelihatan tuh burung nanti bakal bagaimana. Kalian kurangin kalian tambah mandinya, itu burung kayak gimana. Pokoknya kalian menyesuaikan aja. Yang penting tadi gue udah bilang, kalau birahi tinggi kurangin ekstra puding, kalau emosi tinggi kurangin penjemuran. Dan di antara dua ini, karena birahi tinggi emosi tinggi, wajib tambah pemandian gitu broku ya. Kuncinya di situ sebenarnya. Pokoknya kalian kulik aja di situ sampai ketemu. Jadi nggak ada nih bahasa dengan pakai ini nggak ada. Kalau gue sih biasa pakai itu doang. Karena ini murni pengalaman gue yang pernah gue dapetin broku ya. Insyaallah sih kalau kalian jalanin nih apa yang tadi gue jelasin, insyaallah bisa dapet settingannya. Karena gue pengen pastiin lagi ke kalian, gue jelasin ini berdasarkan pengalaman gue. Pengalaman gue kemarin gue ngatasin burung-burung gue ya kayak gini gitu, nggak ada yang ribet. Pokoknya nggak ada yang ribet lah, gampang semua. Kuncinya di situ doang. Cuman ya namanya kita ngatasin burung sedang bermasalah tuh harus sabar intinya. Wajib banget kita nyetak burung juara tuh dari bahan atau burung bermasalah, itu kondangan, itu udah wajib menurut gua. Jadi jangan takut sama kondangan untuk ngetes burung yang sedang kita atasin masalahnya gitu broku. Nah untuk pembahasan kali ini kayaknya sampai sini aja. Gue udah jelasin tuh murai dengan kondisi birahi tinggi pada saat digantangin. Terus gue udah jelasin cara mengatasinya dengan cara yang sangat simpel lah. Gue udah jelasin. Gue mau ngucapin dulu terima kasih nih kalian udah nonton video ini. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe biar gue semangat nih nguploadnya. Soalnya kalau kalian nonton, kalian komen tuh gue semangat banget dah. Pokoknya gue pengen bikin video lagi gitu. Soalnya masih banyak yang bakal dibahas kan, permasalahan murai digantangan kan banyak tuh. Biar gue semangat aja gitu broku ya kan. Sekali lagi thank you ya broku udah nonton video ini. Thank you.